Requirement Specification Template atau SRS Template. Itu dokumennya. Dan itu harus dikumpulkan minggu depan gitu. Jadi saya akan menjelaskan itu supaya teman-teman tidak salah dalam mengisi atau melengkapinya. Ya. Masih ada yang masuk nih. Nah, kedengar gak? Di saya mah lagi ada ceramah ini, karena kebenaran rumah saya dekat masjid. Jadi lagi ada ceramah nih, sambil berarti ya. Ya, untuk software requirement documentation ada beberapa yang perlu dipahami dulu. Dari yang pertama, kenapa harus didokumentasikan? Kenapa kita harus mendokumentasikan requirement atau kebutuhan? Pertama, kita butuh didokumentasikan sebagai landasan atau acuan dalam pengembangan sistem gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui sistem seperti apa yang dibuat kalau tidak kita dokumentasikan? Mungkin kalau cuma 1 hari gitu, kayak contoh kalian disuruh tolong beliin minyak gitu, itu langsung bisa cepat gitu. Tapi kalau dimintanya dalam beberapa waktu suruh mengumpulkan sebuah proyek, itu kan pasti banyak kebutuhan yang harus dikumpulkan gitu, yang harus kerjakan ke depannya itu. Nah, itu perlu dicatat. Atau juga jangan-jangan kalian juga teman-teman yang ada di sini, anggaplah kita ada proyek kayak gini. Bikin apa ya? Teman-teman diminta untuk membuat nasi goreng aja. Sedangkan bahan-bahannya tidak ada di rumah gitu. Yang di rumah hanya ada nasi gitu. Nasi ada di rumah. Nah, berarti kan sisanya yang lain tidak ada di rumah nih. Teman-teman kan harus beli ke pasar. Nah, kalau saatnya teman-teman nggak tahu bahan-bahannya kan biasanya lihat di resep dong. Lihat di resep. Resep itu kan dokumentasi. Gitu. Resep itu dokumentasi. Buat apa? Supaya kita tahu landasannya untuk membuat ini tuh bahan-bahan yang dibutuhkan. Dibutuhkan itu berarti kan requirement. Apa saja? Gitu. Itu bukti kalau seandainya requirement itu memang perlu didokumentasikan. Yang kedua, ada kaitannya sama kepastian legal jika ada sesuatu yang tidak sesuai. Dengan catatan, SRS ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak atau stakeholder yang terkait. Anda bayangkan seperti ini. Sekarang ini banyak kejadian perebutan harta warisan dan lain sebagainya lah ya. Contoh yang pernah terjadi itu ada satu sekolah di daerah saya di Jawa Barat, jauh lah ya. Itu sebenarnya sekolah itu udah diwakafkan kepada pihak yayasan sekolah untuk dikelola menjadi sekolah dan digunakan si tanah itu digunakan untuk kepentingan pendidikan gitu. Udah diwakafkan si tanah itu. Hanya saja sayangnya wakafnya itu hanya berupa kata-kata, omongan. Memang ada saksi, waktu omongan itu ada saksi masyarakat sekitar. Tapi itu 1930. Artinya udah kurang lebih hampir 90 tahun yang lalu ya. Gitu, 1930, 90 tahun yang lalu lebih lah, 90. Gitu. Nah, tiba-tiba di tahun 2023 kayaknya, itu ada ahli waris yang datang ke sekolah dan meminta tanah itu dikembalikan. Gitu. Karena itu tanah dari orang tuanya gitu. Maksudnya tanah dari buyutnya gitu. Nah, sampai ke ranah hukum, teman-teman. Sampai ke ranah hukum. Karena kita tidak ada ininya. Akhirnya ya kita cari beberapa
bukti-bukti gitu, termasuk mendatangkan saksi-saksi yang dulu sebenarnya udah pada nggak ada ya, tahun 1930 soalnya saksi-saksinya udah pada meninggal rata-rata gitu. Jadi tidak ada istilah yang saksi langsung tuh gitu. Cuma alhamdulillahnya prosesnya itu tercatat di kelurahan gitu, walaupun tidak selengkap seperti sekarang untuk pencatatan wakafnya gitu. Tapi ada catatan bahwa tanah ini diwakafkan gitu. Ada di kelurahan untungnya. Walaupun itu udah berkasnya berkas lama banget gitu. Nah, itu kalau tidak ada itu udah tuh bisa sampai si sekolah ya harus dicabut dari situ gitu, nggak boleh ada sekolah di situ gitu. Nah, makanya butuh yang namanya legal. Nah, di kebutuhan juga sama. Kalau kalian mau mengembangkan sistem, SRS ini sebagai kayak kontrak kerja kalian gitu. Kalian bekerja berdasarkan ya SRS ini. Di SRS kalian tuliskan tuh kebutuhannya apa saja, yang mau kalian kembangkan apa, dan itu harus disepakati gitu. Dan kalau udah disepakati, ya berarti kita mengerjakan apa yang terdapat di dalam SRS itu. Kita tidak boleh mengerjakan yang di luar itu gitu. Nanti juga ada selain SRS ada DPPL nantinya untuk dokumen teknis lainnya. Tapi SRS ini sebagai spesifikasi kebutuhannya yang harus kita jadikan acuan. Gitu. Yang berikutnya adalah kompleks, iya betul tadi kompleks. Dan tadi yang terakhir juga saya udah infokan bahwa si kebutuhan ini itu harus disepakati oleh semua stakeholder yang terkait dengan sistem yang akan dibangun. Jangan sampai kebutuhan ini hanya disepakati oleh sebagian saja. Gitu. Karena nanti bisa jadi ada komplain di kemudian hari gitu. Makanya harus disepakati oleh banyak orang atau banyak pihak. Gitu. Nah, buat apa? Nah, ini ya macam-macam untuk pembuatan dokumen kebutuhan ini buat apa saja? Ada buat perencanaan, buat architectural design, implementation dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 3 perspektif dari requirement. Requirement itu kita bisa lihat dari yang pertama adalah data. Data tuh inputannya lah istilahnya. Inputan yang nanti akan masuk ke sistem tuh apa saja. Nah, itu data perspektifnya. Kemudian yang kedua adalah fungsional. Fungsional itu proses atau prosedur yang ada di dalam sistem itu. Prosedurnya apa saja. Kalau kita anggap sistem akademik yang akan kita bangun, maka prosedur yang ada di dalam sistem akademik apa saja. Dimulai dari apa? Mungkin pengisian formulir rencana studi gitu. Pengisian rencana studi, kemudian nanti ada apalagi persetujuan dari pihak dosen, kemudian penjadwalan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke fungsional. Nah, pada saat proses pengisian FRS, itu nanti berkaitan dengan data juga. Data apa yang diinputkan oleh mahasiswa ke situ. Tapi sebelumnya berarti kan ada data yang sudah disiapkan kalau di FRS itu. Data apa? Data mahasiswa, mata kuliah, sorry. Data mata kuliah yang harus diinputkan terlebih dahulu. Supaya kita tahu mahasiswa itu mau milih mata kuliah apa nantinya. Gitu. Kemudian behavioral itu reaksi yang terjadi ketika ada aktivitas pada sistem itu gitu. Contoh kalau mahasiswa udah mengisi FRS, mahasiswa kemudian udah mengirimkan FRS itu ke dosen wali. Nah, dosen wali mau ngapain nih? Dosen wali boleh melakukan 2 hal berarti ya, atau mungkin 3. Yang pertama boleh langsung menerima, yang kedua dia melakukan revisi terkait itu, yang ketiga beneran menolak gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Atau sebenarnya yang kedua dan ketiga ini mirip ya. Sebenarnya di revisi itu kan ditolak dulu di awal. Gitu. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Ya. Nah, tipe dokumentasi ada yang menggunakan natural language, ada yang menggunakan konseptual model. Kalau menggunakan natural language atau bahasa sehari-hari kayak kita, itu mudah, tapi mungkin beberapa bisa jadi ambigu, ya, memiliki beberapa persepsi gitu. Berbeda dengan konseptual model. Konseptual model semuanya udah ada standarisasinya. Kayak yang teman-teman buat kemarin-kemarin ada use case diagram, itu kan konseptual model.
Udah ada standarisasinya bentuknya seperti ini. Tetapi butuh orang yang skillful gitu, butuh orang yang memang ahli untuk membuat itu, tidak asal gitu. Itu 2 jenis dokumentasi ya. Kemudian nih konseptual model yang tadi saya ceritakan, ini kriteria dari requirement ya. Requirement itu harus apa gitu. Satu tuh, tidak ambigu dan juga konsisten. Jadi jangan sampai teman-teman menuliskan kalau requirement itu contoh kayak pas di requirement di gathering ya, saya ceritakan butuh sistem yang cepat. Nah, itu nggak boleh, karena cepat itu ambigu. Harusnya ngasih tahu juga bahwa sistem bisa memproses proses input ini dalam jangka waktu kurang dari 3 detik gitu, contoh. Jadi ada ukurannya. Kalau cepat doang, kita nggak bisa. Cepatnya satu orang ini dan cepatnya orang lain itu beda-beda. Kayak contoh kalau saya tanya ke teman-teman di sini, mandi yang cepat itu berapa lama? Kan suka ada yang ngomong tuh, ah si Axel mah mandinya cepet banget. Nah, padahal kata si Axel, mandi dia tuh udah termasuk lama. Tapi buat orang lain itu bisa jadi cepat gitu. Nah, itu beda cerita gitu, beda persepsi orang terkait cepat. Makanya perlu ada standarisasi, ada indikatornya gitu. Berapa yang disebut cepatnya itu gitu. Terus jelas strukturnya, tidak ya tadi tidak ambigu. Kemudian dapat dimodifikasi, lebih tepatnya mungkin kalau di suatu masa nanti bisa kita update gitu ya. Terus komplit, lengkap, dan yang terakhir adalah dapat dilacak, traceability. Nah, ini udah ada deskripsinya sebenarnya ya. Tapi saya jelaskan sedikit. Yang pertama, kalian menuliskan kebutuhan itu tolong dibuat singkat, jangan terlalu panjang. Ingat di requirement gathering itu ada beberapa contoh penulisan, yaitu apa? Buat dengan kalimat yang singkat tapi jelas gitu. Ya, kalimatnya singkat aja tapi jelas, jangan panjang-panjang. Karena otak manusia itu terbatas. Mostly ya. Mungkin ada beberapa yang memang jenius, tapi mostly itu otak manusia itu terbatas. Iya, teman-teman introspeksi saja coba kalau seandainya disuruh untuk beli sesuatu ke warung sama orang tua tanpa dicatat gitu. Kalau belinya memang contoh kayak tolong beliin tolak angin gitu. Itu mungkin bisa cepet. Walaupun ada beberapa yang kadang-kadang gara-gara nggak fokus tuh, kayak anak saya suruh beliin tolak angin warna biru, tolak angin blue. Nyampe rumah, dia bawa tolak angin warna kuning gitu. Karena dia cuma dengan tolak angin doang. Karena ketika saya ngasih perintah tuh, dia masih main Roblox tuh gitu. Jadi pas ini tuh mungkin nggak ngeh dianya. Dia cuma dengarnya tolak angin aja. Gitu. Nah, hal semacam itu ya. Jadi tolong dibuat secara singkat saja, tapi jelas. Dan sebisa mungkin dalam satu kalimat itu satu kebutuhan saja. Gitu. Terus harus disetujui oleh semua pihak. Tadi udah diceritakan ya. Harus disetujui oleh semua pihak, tidak ambigu, dan necessary itu dalam artian semua kebutuhan itu memang benar-benar diperlukan. Jadi makanya ketika dulu kita belajar tentang requirement gathering, ada gambar kan, apa ya namanya, kita harus bisa memastikan bahwa apa yang dituliskan oleh klien, apa yang disampaikan oleh klien, itu memang benar-benar kebutuhannya dia. Jangan sampai tertukar dengan keinginan. Gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan ke klien mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan itu yang terkait dengan sistem tersebut. Sehingga kalau tidak ada si kebutuhan itu, maka sistem tidak akan berjalan. Nah, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, selama sistem masih berjalan, walaupun keinginannya itu tidak ada, dia tetap masih bisa berjalan, ya berarti itu keinginan. Gitu. Kemudian, komplit, betul. Harus semua proses ditulis kebutuhannya. Jangan setengah-setengah.
Kalau sistem si akad ya semua bagian dari sistem si akad atau sistem informasi akademik itu harus dituliskan secara lengkap. Jangan setengah-setengah, jangan bilang oh nanti lagi lah, nggak bisa. Tuliskan semua kebutuhan itu dari awal. Understandable, kebutuhan harus dapat dipahami oleh semua pihak. Jangan sampai tadi di awal juga jangan sampai ambigu, yang A menganggap kebutuhannya seperti ini, yang B menganggap kebutuhannya seperti itu. Jadi ada beda versi. Nah, itu nggak boleh terjadi. Kemudian visible, artinya layak untuk dibuat, teman-teman. Jadi jangan sampai si aplikasi yang kalian bangun layak dan memungkinkan ya lebih tepatnya. Walaupun saya yakin sih ada beberapa saja yang selalu seperti itu gitu. Pada saat nanti di mata kuliah implementasi, ada aja tuh yang kayak gitu. Aplikasi yang sebelumnya udah ideal banget, bagus banget. Tiba-tiba diimplementasi, Pak ini mau dirubah. Kenapa dirubah? Ternyata kami nggak bisa masuk ke sana. Gitu. Nah, artinya kan kebutuhannya itu tidak visible gitu sama kalian itu. Nah, traceable, dapat ditrace, dapat dilacak, konsisten betul, dan akhir kebutuhan itu wajib harus bisa diverifikasi. Ingat di awal tadi ada ini, mana tadi ya? Oh di awal banget. Nih, requirement must accessible to all involved parties, sama ini legal relevance. Jadi intinya kebutuhan itu harus bisa diverifikasi keabsahannya. Jadi jangan sampai ada satu orang yang merasa enggak, saya nggak pernah menyetujui itu. Nah itu nggak boleh terjadi. Ini struktur dokumen dari dokumen kebutuhan. Itu ada beberapa contoh yang kita cari atau yang kita dapatkan adalah gabungan beberapa itu. Yang pertama, isi di dalamnya ada introduction, kemudian kedua general overview, yang ketiga requirement-nya apa, yang keempat FNDs-nya, yang kelima index ya. Sampelnya sudah ada di LMS ya, teman-teman bisa ini introduction, isinya ada tujuan, kemudian ruang lingkup, stakeholder-nya siapa saja, akronim, definisi, singkatan, dan lain sebagainya, termasuk referensi yang masuk di situ dituliskan di introduction. Kemudian di general overview, teman-teman menjelaskan tentang lingkungan sistemnya seperti apa, kemudian deskripsi dari arsitektur yang akan dikembangkan seperti apa, fungsionalitasnya seperti apa, target usernya siapa, dan jangan lupa juga constraint dan juga asumsi-asumsi yang terdapat dalam pengembangan sistem itu seperti apa. Nah, kemudian di requirement, teman-teman masukin yang namanya functional requirement dan non-functional requirement. Kemudian ini FNDs-nya, dan terakhir adalah index. Nah, oke. Saya kasih sampel sekarang ya. Ini bukan sampel sih, ini template-nya ya. Nanti sampelnya ada lah. Ini template-nya. Tuh, ini isian yang normal seperti ini. Tuh, ini juga udah dijelaskan sebenarnya di sini tuh, udah ada penjelasannya, pendahuluan apa saja yang harus dituliskan gitu. Ya. Ini udah di-download semuanya? Udah, Pak. Udah. Sambil dibaca juga ya. Gitu. Sampai sini semua lengkap ya. Tuh, sampai kebutuhan lain-lain tuh. Gitu. Oke. Biar langsung enak, saya bakal kasih contoh dari kakak kelas kalian saja. Ini yang sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Kalian boleh screenshot ya, untuk hal-hal yang memang kalian butuhkan. Nah ini contohnya, punya Teh Intan dan kelompoknya. Tuh, ya.
ininya normal, tuh, ini normal, tidak ada perubahan, data terisi, semua use case ada semua tuh. Right. Tujuan penulisan dokumen tuh seperti ini contohnya. Ya. Definisi tuh, singkatan akal. Ini kayaknya mudah lah ya kalau yang ini mah semua juga saya yakin tahu ini ya. Ini termasuk dengan nilai tertinggi, nilainya ada 90. Kayaknya lumayan tinggi. Kemudian ini deskripsi globalnya, statement of objektifnya, perspektifnya. Terus profil pengguna ini. Tuh. Lingkungan operasi. Ya, ini asumsi, ini dependensi. Constraint-nya dia nggak ada tuh kalau masalah constraint-nya itu. Ya, ini kebutuhan perangkat lunaknya, functional requirement. Ini non-functional requirement-nya, yang ini non-functional. Kemudian use case diagram. Kemudian ini post condition, use case scenario. Ini juga use case scenario semua. Tuh. Terus ini antarmuka perangkat lunak. Jadi di antarmuka perangkat lunak atau kebutuhan antarmuka perangkat lunak ini teman-teman tidak membuat Figma ya di sini. Hanya menuliskan saja seperti ini. Ini boleh di screenshot silakan. Tuh, cara penulisannya. Ya. Kemudian ini masih sama. Ini antarmuka komunikasi contohnya. Ya. Oke. Kemudian ini fitur sistem cerdasnya. Contohnya tuh. Dan juga dia melakukan bawaan itu dengan Oke, sampai di sini silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini antarmuka komunikasi tadi. Ya. Ini mana ya tadi bisa ada yang kurang. Antarmuka perangkat lunak. Ini antarmuka perangkat keras. Terus ada apa ya yang kurang? Nah ini antarmuka pengguna. Penjelasan saja seperti ini. Ya, sampai di sini silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Singkat saja biar langsung cepat dikerjakan karena waktunya hanya 1 minggu. Jadi teman-teman bagi-bagi tugas ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan tidak? Paham kira-kira cara pembuatannya? Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Aman lah ya. Oke, nanti langsung dikerjakan saja habis ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung ngumpul. Silakan buat pembagian tugasnya. Kalau mau ngerjain bareng-bareng juga lebih bagus, biar lebih cepat selesai. Sebelum saya tutup, silakan diaktifkan dulu kameranya. Kita screenshot dulu.
Si Diwan sama siapa tuh? Ada cewek di tempatnya, Diwan? Oh, enggak Pak, ini teman saya Pak. Hah? Pasangan? Oh bukan, teman Pak, cowok. Oh, pasangannya cowok? Astagfirullahaladzim, bukan Pak. Bukan. Temennya? Teman saya. Mana coba lihat. Tuh, Satria aja nggak percaya. Season Pak. Oke Pak. Siapa lagi yang belum nih? Faja itu udah belum? Gelap banget. Pak, maaf, kamera saya nggak bisa dibuka, error gitu setiap pakai Google Meet. Oke. Radit. Ini yang nggak pakai kamera selain rusak ada lagi? Selain yang error? Oke. Kita mulai saja ya, teman-teman. Seperti biasa, saya minta bantuan dari orang di sini. Silakan siapapun untuk screenshot juga ya. Sebagai bukti bahwa karena kayak gini takutnya kayak kemarin sempat ada juga yang di sini ada, tapi dia tidak terekam di Google Meet attendance gitu. Karena tidak terekam kan jadinya nggak masuk ke si Iglesiasnya. Gitu. Tapi kalau kalian punya rekaman ini, punya screenshot ini kan nanti bisa jadi bukti gitu bahwa ini Pak saya ada di sini, ini wajah saya ada gitu. Ya, oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, sip. Silakan si Hilwa baru juga ini baru muncul dia. Oke, baru mandi dia mah. Dari tadi nggak ngedengerin ini. Ya sudah, teman-teman. Semoga dipermudah dalam pengerjaannya. Silakan di-post di WA Group. Mudah-mudahan aman semuanya. Nanti hasil perekaman Google Meet juga saya simpan di situ ya. Sampai jumpa lagi di UTS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.